Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah ekonomi politik yang telah digunakan 300 tahun yang lalu menyatakan bahwa terdapat hubungan di antara ekonomi dan politik dalam suatu negara. Dalam hal ini, James Caporaso dan David P. Levin yang populer disebut Caporaso-Levin melakukan pengkajian beberapa kerangka yang sangat penting untuk memahami hubungan antara ekonomi dan klasik, termasuk ekonomi klasik, neoklasik, Marxian, Keynesian, negara terpusat, daya terpusat, dan keadilan di tengah-tengahnya. Buku ini menekankan perbedaan pemahaman antara keduanya secara keseluruhan dari kerangka, teori, dan isu-isu umum. Dalam buku berjudul Teori-teori Ekonomi Politik ini didahului oleh sebuah bab yang membahas seputar pengajian terhadap pendekatan-pendekatan ilmu ekonomi politik. Diawali dengan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan klasik, dengan menelan pemikiran-pemikiran dari sebagai ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo, untuk mengkaji apa-apa inti permasalahan yang dibahas dalam ilmu ekonomi politik klasik. Teori pilihan publik. Teori pilihan publik muncul pada tahun 50-an dan mendapatkan perhatian publik secara luas pada tahun 1986 ketika James Buchanan, salah seorang dari dua pelopor utamanya yaitu Gordon Tullock, mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor politik baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan hidup, dan sebagainya. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek. Yang pertama, pendekatan katalaksi, di mana ekonomi sebagai ilmu pertukaran, para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pemilih kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang akan benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang kedua, homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian ilmu tersebut, interaksi antara penawaran dan permintaan terjadi, di mana politisi dipandang sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengkonsumsi komoditas publik dan masyarakat pemilih sebagai konsumen yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi komoditas publik tersebut. Sekiranya kekuatan, permintaan, dan penawaran seimbang, maka kebijakan publik yang diambil akan menguntungkan semua pihak. Pilihan publik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan bagaimana sikap yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Kedua, mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagai kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. 3. Bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Teori publik memberikan kerangka untuk penjelasan bagaimana pemerintah membuat keputusan tentang perpajakan, pengeluaran, peraturan-peraturan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan teori Rensking. Dalam kasus teori Rensking, konsep pendapatan atau income ditransformasikan menjadi konsep perburuan rente. Teori Rensking diperkenalkan pertama kali oleh Krieger
Kemudian ada lagi beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang teori Renshaking, yaitu Prasad, Olson, Kahn, dan Jompo. Menurut Prasad, Renshaking sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas atau malah mengurangi produktivitas tersebut. Menurut Olson, proses lobby berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambil keputusan yang disebut decision making berjalan sangat lambat, dan ekonomi pada akhirnya merespon secara cepat terhadap perubahan dan teknologi baru. Menurut Kahn dan Jompo, mencari rente adalah memperoleh pendapatan di atas normal dalam pasar kompetitif. Menurut Greger, dia menarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku rente ini. Pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menganggap peluang hak milik atau property right yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Ketiga, di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu teori redistributif, kombines, dan keadilan. Teori ini diambil menurut Stigler, Rajbini 1996 halaman 131 sampai 132. Ada dua alternatif pandangan tentang sebuah peraturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian subkelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola redistributif kombines ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang kabur karena rule of law di bidang ekonomi. Hubungan teori redistributif kombines dari de Soto dengan teori keadilan, theory of justice, yang dikembangkan oleh John Rawls dibagi dalam dua teori. Pertama, teori redistributif kombines mengandaikan adanya kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kedua, kelompok ekonomi yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi atau economic power. Menurut Rawls, ada prinsip teori-teori keadilan. Yang pertama, setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar, yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki orang lain. Jadi, di sini adanya kebebasan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya diekspektasikan secara logis menguntungkan bagi setiap orang dan dicantumkan posisi serta jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak. Didasarkan pada prinsip inilah, Rawls meyakini bahwa sebenarnya keadilan itu tidak lain sebagai sebuah kepatutan atau kepantasan. Dengan cara berpikir seperti itu, Rawls percaya bahwa suatu kebaikan datang dari sesuatu yang benar atau good comes from what is right. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pasar bebas, Rawls berpendapat bahwa sistem pasar bebas sejalan dengan prinsip pertama keadilan, yaitu sejalan dengan kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan yang fair. Menurut Rawls, setiap orang masuk ke dalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berlainan. Peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta.